Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragil Hendyuliar dari kelompok 23 shift 3. Jadi, pada kesempatan kali ini saya mau, mengerjakan tugas mingguan saya, membuat video, pada modul 3 ini. Modul 3 ini tentang distribusi probabilitas kontinu. Jadi, untuk pada modul 3 ini kita menggunakan 2 software, yaitu menggunakan RStudio dan juga menggunakan Minitab. Oke, mungkin langsung aja ke soal pertama. Ini penghasilan bulanan dalam juta rupiah karyawan di sebuah perusahaan startup mengikuti distribusi log normal dengan parameter mu sama dengan 2,5 dan omega sama dengan 0,4. Tapi omega di sini di RStudio itu jadi sigma. Terus tentukan probabilitas bahwa seseorang memiliki penghasilan lebih dari 20 juta rupiah per bulan. Nah, di sini kan ada lebih dari 20 juta, lebih dari. Nah, kalau pakai lebih dari itu pasti pakai satu minus nanti pas di rumusnya. Jadi di RStudio itu nanti kita tinggal masukin, berarti kan mu-nya 2,5, terus sigma 0,4, terus juga di sini udah kita ketahui nih x-nya itu 20. Nah, habis itu selanjutnya itu kita tinggal masukin komennya, yaitu prob 1 min PL norm, yaitu PL norm ini probabilitas log normal, terus kita masukin X, bentar, biar lebih gampang kita ke ini aja dulu, ke RStudionya dulu. Nah, di sini udah kita tulis mu 2,5 sigma 0,4 X 20 probabilitas karena itu lebih dari, berarti di sini kita pakai satu min PL norm X itu nilai dari X-nya ini, terus min log itu buat munculin nilai mu-nya, terus SD log buat munculin sigmanya. Terus di sini buat munculin komen-komen, buat munculin hasilnya itu kita tulis prop. Ini tinggal kita running aja. Nah, jadi di sini kita udah dapet hasilnya 0,100761. Nah, selanjutnya kita ke soal kedua. Nah, soal kedua itu proporsi waktu mesin produksi yang berjalan tanpa gangguan dalam satu hari kerja mengikuti distribusi beta, parameter alfa sama dengan 5 dan beta sama dengan 2. Nah, hitunglah probabilitas bahwa mesin tersebut beroperasi lancar antara 60 hingga 90% dari total waktu kerja harian. Nah, berarti di sini kita udah ketahuin 4. Jadi di sini ada alfanya itu 5, terus betanya itu ada 2. Nah, terus di sini juga ada variabel. Ini kan tadi kan sebelumnya kan ini kan cuma satu doang ya. Nah, kalau ini karena ada 60 dan 90, jadi di sini ada dua variabel yaitu 60 sebagai X1, 90 sebagai X2. Nah, mungkin biar lebih gampang saya masukin dulu nilainya ke RStudio. Nah, jadi di sini datanya kan tadi masukin ya. Itu kayak yang tadi saya sebutin 5, 2. Terus di sini juga X1 sama X2-nya kok jadi 0,6. Kalau 60% itu berarti kan 60 per 100. Itu kalau misalkan dijadiin pecahan itu 0,6. Nah, terus di sini ke rumusnya. Kenapa sih di sini ada 2? Soalnya di sini kan variabel ada 2. Makanya di sini rumusnya jadinya ada 2. Ada yang pertama yang bagian yang 2, terus dikurang yang bagian 1. Nah, ini kalau udah kita tinggal running aja. Oh iya, ini nggak ada nilai 1 soalnya di di nomor 2 ini bukan lebih dari, tapi 60 kurang dari X, 60 kurang dari X kurang dari 9. Jadi makanya di sini tuh nggak ada satu minnya. Ini kita tinggal running aja. Nah, di sini kita udah dapat hasilnya itu 0,6525 2455. Nah, di soal ketiga ini waktu dalam jam dibutuhkan untuk menyelesaikan 3 pesanan pelanggan mengikuti distribusi gamma dengan parameter alfa sama dengan 3 dan beta sama dengan 2. Tentukan probabilitas bahwa waktu total penyelesaian pesanan tidak melebihi 8 jam. Sini sama kayak soal pertama, karena ada satu variabel, tapi cuma bedanya di rumusnya aja dikit. Nah, ini kan kita udah dapat juga alfanya itu 3, betanya itu 2, terus juga variabel X-nya itu ada 8.
Ini kita tinggal masukin lagi aja ke RStudio biar lebih gampang kita muncul pas waktu udah selesai komennya. Nah, kalau misalkan udah dimasukin kan di sini kan udah kita masukin kan alfanya 3, betanya 3, betanya 2, X-nya 8 sama kayak tadi. Jadi kita tinggal dimasukin aja prop, P gamma, X shape sama dengan alpha, scale sama dengan beta. Ini rumus-rumus buat ini buat gamma. Selanjutnya sama kayak tadi prop buat munculin hasilnya. Ini kita tinggal enter aja. Ctrl enter. Nah, di sini kita udah dapat hasilnya 0,761897. Jadi mungkin selanjutnya aplikasi selanjutnya kita bakalan gunain aplikasi Minitab. Oke, jadi untuk software yang kedua itu kita pakai Minitab. Jadi yang pertama itu kita mau nyari distribusi log normal. Jadi ke calc, terus probability distribution, habis itu kita cari log normal. Habis itu kita masukin nilai yang tadi. Nilai yang tadi nih kita masukin 2,5, 0,4, terus input konstannya itu kita masukin 20. Nah, ini hasilnya udah muncul. Kenapa sih hasilnya beda sama yang di RStudio? Soalnya kalau di RStudio itu kan, jadi ini itu kan tadi kan kita pakai yang di lebih dari kan. Nah, kalau pakai yang lebih dari itu kan berarti satu dikurang gitu kan. Cuma karena ini di Minitab itu kita ngitungnya itu manual. Jadi satu dikurang angka ini, angka yang bawah ini 0,8923888 itu pasti hasilnya bakal sama kayak yang di RStudio tadi. Nah, selanjutnya itu kita mau cari yang distribusi beta. Jadi kita tinggal masukin angka yang tadi, yaitu alfanya 5, betanya 2, terus juga input konstannya itu karena kita itu tadi pakai 2 variabel, jadi di sini kan di Minitab ini kan cuma bisa pakai 1 variabel kan. Kalau misalkan kita coba pakai 2 variabel, misalkan 0,6, 0,9. Nah, ini bakalan error soalnya di Minitab ini cuma bisa pakai 1 variabel. Jadi kita bikin dulu yang 0,6. Nah, habis itu kita bikin lagi yang 0,9. Nah, di sini kan hasilnya kan beda jauh kan. Nah, kalau di rumus yang sebelumnya yang di RStudio itu kan P beta yang bagian kedua itu dikurang sama yang bagian ke satu kan. Jadi ini tinggal kita kurangin manual aja. Itu 0,885735 dikurang 0,23328. Hasilnya itu bakalan sama kayak yang di RStudio. Nah, selanjutnya itu kita ke distribusi yang ketiga, yaitu distribusi gamma. Mana ya gamma? Ini. Oke, jadi di distribusi gamma ini kita tinggal masukin aja angkanya. Ini yang di atas 3, ini 2, ini input konstannya kita masukin 8. Selanjutnya kalau misalkan udah, ini kita tinggal oke aja. Nah, di sini hasilnya sama. Soalnya di gamma ini kan nggak ada apa namanya? Pengurangan atau penjumlahan lagi kan. Jadi ini hasilnya udah sama kayak yang di RStudio tadi. Oke, mungkin mungkin video tugas mingguan saya cukup sekian. Apabila saya ada salah pengucapan atau ada salah kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.